Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Ya, semua dahsyat luar biasa ya saudara. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah, bertemu, bertatap muka bersama dengan teman kita seiman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada bulan ini adalah minggu terakhir bulan Agustus, di mana selama Agustus ini firman Tuhan selalu berbicara bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi bangsa kita. Bagaimana kita berkarya untuk bangsa kita. Di dalam bangsa ini ada namanya gereja, saudaraku. Jadi kita bagaimana orang Kristen menjadi berkat bagi gereja. Bagaimana orang Kristen berkarya, termasuk dengan mengembangkan diri kita, saudaraku. Bagaimana kita seorang Kristen mau mengembangkan diri kita untuk pelayanan di sebuah gereja ataupun di sebuah komunitas. Kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus dan juga Petrus boleh memberikan nasihat firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Roma. Kita boleh melihat Roma 12 ayat 4 sampai 8. Kita harus mengembangkan potensi yang ada pada diri kita, saudaraku. Sebab sesungguhnya setiap kita Tuhan kasih potensi, amin. Nggak ada kita yang nggak punya potensi. Karena itu mari kita selidiki firman Tuhan. Roma 12 ayat 4 sampai 8. Saya rindu kita boleh bangkit berdiri, kita boleh membaca firman Tuhan ini. Mari saudaraku, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita buka firman Tuhan Roma 12 ayat 4 sampai 8. Kita baca berganti-gantian. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu ada untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada bacaan kita pagi hari ini adalah bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Ini jemaat mula-mula, sama seperti kita, saudaraku. Jadi pada ayat, mulai dari ayat 6 ya sampai ayat 8 itu menunjukkan bahwa setiap jemaat, setiap umat Tuhan diberikan karunia ataupun talenta, saudaraku. Nah, karunia-karunia rohani, karunia-karunia Roh Kudus kita boleh lihat mulai dari ayat 6 ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi sebenarnya tidak ada orang yang sudah dibenarkan itu tidak dikasih Tuhan karunia roh ya. Ketika kita sudah dibenarkan ya, kita tadinya orang yang tidak benar, kita adalah orang yang berdosa. Tetapi puji Tuhan, kita menerima Yesus ya, kita mengalami lahir baru. Maka saudaraku, pada saat itu Tuhan sudah memberikan kita karunia. Emang karunia itu berbeda-beda. Ada mungkin karunianya cuma satu, tetapi ada 2, ada 3. Saudaraku, Rasul Paulus berpesan di sini supaya jemaat di Roma memakai karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan itu untuk membangun jemaat, bukan gedungnya ya, saudaraku. Jadi kalau jemaat di sini adalah kita, orang-orangnya. Bagaimana karunia kita ini bisa membangun si A, si B, si C. Demikian sebaliknya, bagaimana si C ini bisa membangun teman kita si A. Itu makanya dikatakan setiap anggota menjadi anggota yang satu. Yang satu juga menjadi anggota yang si A tadi. Bagaimana kita, orang Kristen, ya,
menjelang akhir zaman ini kita harus mengembangkan potensi kita, saudaraku. Jadi dikatakan di sini tidak ada kita yang tidak punya karunia, saudaraku ya. Semua kita punya karunia. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14 sudah ada di situ. Kita baca, karena sama seperti tubuh itu satu, ya, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, saudaraku, di sini seperti tubuh, ya. Gereja ini adalah tubuh Kristus, saudaraku. Dan di dalam tubuh Kristus ini dikatakan anggota-anggotanya banyak. Kitalah anggota-anggotanya. Kita adalah gereja. Saya adalah gereja. Di dalam saya ada banyak anggota-anggotanya. Siapa? Saudaraku. Demikian juga dengan saudaraku. Saudaraku adalah gereja. Di dalam diri saudaraku siapa? Banyak anggotanya. Siapa? Kita di dalam gereja ini, ya. Jadi satu tubuh Kristus, saudaraku. Kristus yang menjadi kepala di dalam gereja ini, di dalam persekutuan ini. Dikatakan di sini merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami hidup baru, memberi diri kita dibaptis, ya dimateraikan dengan baptisan, maka kita telah diberi minum dari satu roh dengan teman kita seiman yang lain, saudaraku. Jadi roh Kristus, ya. Kristus itu adalah roh. Roh yang sama yang ada pada saya itu juga yang sama pada setiap saudaraku yang sudah mengalami kelahiran kembali. Itu makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Kristen harus dilahirkan kembali. Kalau dia tidak dilahirkan kembali, maka tidak ada roh Allah pada dia. Saudaraku, ada banyak teman-teman kita yang KTP-nya Kristen, tetapi dia belum mengalami Kristus, belum dilahirkan kembali. Maka sama seperti firman Tuhan ini, dia belum diberi minum dari roh, dari satu roh. Tidak ada roh Kristus pada dia. Maka firman Tuhan bilang, orang harus dilahirkan kembali supaya bisa melihat Tuhan. Bagi orang-orang Kristen yang masih belum mengalami lahir baru, ayo segera bertobat supaya kita bisa mengalami Kristus. Amin. Nah, kita lihat lagi slide yang berikutnya. Slide yang ketiga. Saudaraku, ketika Tuhan merindukan setiap kita untuk menggali potensi kita, mengembangkan potensi kita, kita boleh belajar dari kisah Musa, saudaraku. Ya, menggali potensi kita ini dengan banyak perjuangan, cobaan, ya, tantangan, pengorbanan, saudaraku. Ya, kita kan lagi bicara tentang karunia yang memberikan ini harus kita kembangkan. Musa diizinkan Tuhan 40 tahun di padang pasir agar mempersiapkan diri menjadi pemimpin bangsa yang besar. Saudaraku, Musa tidak ditempa hanya dalam satu malam untuk menjadi pemimpin. Ya, bukan tiba-tiba Musa dipanggil Tuhan, bawa keluar bangsa ini dan bim salah bim bangsa itu bisa terbang dengan Musa masuk ke tanah Kanan. Tidak. Bahkan Musa dikisahkan tidak sampai masuk ke tanah Kanan, saudaraku. Tetapi Musa mengalami tempaan itu, saudaraku. Pasti dia banyak mengorbankan perasaan. Bagaimana dia untuk menyatukan bangsa Israel. Ya kan? Bangsa Israel sudah terlalu enak. Ketika mereka ada di Mesir, saudaraku, ya, mereka sudah banyak pasti merasa nyaman tinggal di Mesir, nggak memikirkan lagi kelaparan. Nah, bagaimana Musa membawa bangsa itu menyatukan persepsi mereka, saudaraku.
Tidak cukup di situ, Musa harus berkorban perasaan, ya, berkorban waktu, pikiran, tenaga di dalam melakukan perintah Tuhan kepadanya untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Tetapi Musa ditempa lagi selama 40 tahun menghadapi bangsa Israel yang tegak tengkuk, saudaraku. Banyak yang dialami dia. Kita pun, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, mengembangkan diri kita, ya, kita pakai karunia yang Tuhan beri bagi kita tadi, maka kita memerlukan pengorbanan, ya, memerlukan pengorbanan waktu, perasaan, uang, saudaraku. Kadang-kadang harga diri, saudaraku, kita perlu korbankan untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan, untuk melakukan pelayanan yang berkenan bagi Tuhan, menyangkal diri, saudaraku, ya, menyangkal diri kita yang tadinya kita, sudah benci banget sama orang ini, tetapi kita harus menjadi kesaksian nih anak-anak Tuhan. Masa orang Kristen sama saja adu jotos kan gitu? Ya, saudaraku, Musa juga seperti itu, menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang sebentar dia buat patung lembu emas, mereka menyembah. Ya, yang marah-marah kepada Musa ketika mereka nggak menemukan air. Ya, tetapi Musa bisa melaluinya, saudaraku. Kemudian ada lagi tokoh Alkitab, yaitu Yusuf, saudaraku. Yusuf anak yang dikasihi, tetapi Yusuf Tuhan izinkan mengalami ketidakadilan sehingga masuk penjara agar bisa menjadi raja muda di Mesir. Ya, Yusuf difitnah oleh ratu. Ya kan? Yusuf dimasukkan dalam penjara. Tetapi puji Tuhan, lewat dia di dalam penjara, Tuhan memakai dia untuk mengartikan mimpi, saudaraku. Sehingga Yusuf boleh menjadi raja muda di Mesir. Untuk apa Tuhan persiapkan? Untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan, saudaraku. Nah, semua Tuhan punya maksud dan tujuan untuk menempa kita, saudaraku. Kalau mau dibilang sekarang ini perjalanan kita ini mengalami COVID saat ini sama seperti perjalanan bangsa Israel, mulai mereka dari Mesir sampai mereka di padang gurun, saudaraku. Tetapi kita harus percaya sebagai anak-anak Tuhan, di akhirnya pasti nama Tuhan dimuliakan, amin. Kita akan menjadi orang yang dewasa rohani, saudaraku. Kita boleh lihat keadaan sekarang ini, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang sudah nyaman saja di rumah tidak beribadah, oleh karena mungkin gereja mereka di-close karena COVID. Tetapi mari, saudaraku, lewat keadaan seperti ini, justru karunia rohani yang Tuhan berikan itu harus kita kembangkan, ya. Tuhan mencanangkan segala sesuatu di dalam kehidupan orang percaya agar mampu mengembangkan potensi dan hidup berguna bagi pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita ditempa dengan keadaan sekarang, bisnisnya agak lesu, pelanggan kurang, pekerjaan kita rasanya berat, maka saudaraku, mari kembangkan potensi kita dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita. Karena ingat, saudaraku, setiap kita Tuhan sudah berikan karunia, saudaraku. Enggak ada yang Tuhan enggak berikan karunia, saudaraku. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan potensi kita? Yang pertama adalah tertanam dalam tubuh Kristus. Ya, ini yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa mereka harus tertanam di dalam satu komunitas, tertanam di dalam satu tubuh Kristus tadi, di dalam satu gereja, sehingga talenta karunia yang Tuhan sudah berikan ketika kita mengalami hidup baru itu bisa kita kembangkan. Kita lihat ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, ya. Di dalam gereja, di dalam satu pelayanan, kita banyak anggotanya. Setiap anggota menganggotakan yang ini. Demikian sebaliknya. Nah, setiap kita punya tugas yang berbeda-beda, punya karunia yang berbeda-beda, saudaraku. Dikatakan di ayat 6 dan 7, kita lihat, ya.
Jika karunia, kita baca mulai dari bernubuat ya, mulai dari 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ingat saudaraku, karunia itu kasih karunia, maksudnya kemampuan kita, talenta kita itu adalah kasih karunia saudaraku. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Maka orang yang diberikan Tuhan karunia bernubuat, baiklah dia bernubuat sesuai dengan imannya. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani, ya. Yang punya karunia melayani, yuk kita melayani. Ya, jika karunianya untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ada karunianya bisa mengajar, mengajarlah mulai dari sekolah minggu kita. Jika karunia untuk bernasihat, baiklah kita menasihati, memberi nasihat. Kita lihat mungkin anak kita di luar ya merokok atau bandel, kita tetap menganggap anak jemaat ini adalah anak kita sendiri, saudaraku. Baik, kita nasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Yang orang yang murah hati mau memberkati seperti yang akan kita lakukan Sabtu depan, saudaraku. Hari ini kita kumpul lagi sembako yang akan kita bawa hari Sabtu depan. Kita memberikan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin, ya. Sebagai pemimpin di perusahaan, di rumah, dikatakan kita harus rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita, ya. Orang yang murah hati dikatakan lakukan dengan sukacita, saudaraku. Itu karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita dengan cuma-cuma, ya. Sama seperti keselamatan, saudaraku. Keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang percaya. Jadi kalau orang yang gak percaya kepada Yesus, dia gak mendapatkan keselamatan itu. Hanya orang yang percaya, dikatakan sini. Bagi setiap orang percaya. Kalau dia gak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia tidak mendapat keselamatan itu. Keselamatan cuma-cuma. Setelah kita menjadi orang percaya, kita harus tertanam dalam tubuh Kristus, sehingga bisa berfungsi dan bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki, ya. Karunia-karunia yang tadi ada 7 karunia-karunia, saudaraku. Kita lihat diri kita, yang mana karunia kita. Maka kita dikatakan di sini, ayo kita fungsikan, ya, seperti yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada ayat 4 dikatakan itu ada satu tubuh, yaitu Kristus, saudaraku. Beranggotakan banyak orang, ya. Ya, pada saat yang sama juga masing-masing merupakan anggota yang lain, ya. Gereja ini sifatnya universal. Gereja ini umum, besar, ya. Tidak satu orang gereja, tetapi universal. Ada banyak anggota di dalamnya. Jadi gereja itu adalah orang percaya, saudaraku. Orang percaya ini siapa? Orang yang sudah mengalami lahir baru. Jadi jangan kita menjadi orang beragama tetapi tidak orang percaya. Tetapi harus menjadi orang percaya sehingga kita layak dikatakan gereja. Lambang tubuh Kristus melukiskan gereja sebagai suatu organisme di mana semua anggota memperoleh hidup dari Kristus. Jadi orang yang ada di dalam gereja ini adalah orang kita yang sudah memperoleh hidup dari Kristus. Jadi kalau ada orang di luar sana yang belum percaya kepada Kristus, maka dia tidak bisa dia bilang dia gereja. Walaupun KTP-nya Kristen, banyak ya kita ketemu KTP-nya Kristen, tetapi dia tidak beribadah, dia tidak menjadi orang percaya, dia masih percaya kepada kepercayaan-kepercayaan yang lain, saudaraku. Jadi orang yang tubuh Kristus ini dalam gereja adalah orang yang sudah memperoleh hidup baru, ya, hidup baru yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh. Maka kita mendapatkan karunia Roh tadi, ya. Kelompok-kelompok lokal orang percaya
manifestasi lokal dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Nah, kitalah saudaraku yang dikatakan gereja, tubuh Kristus. Bukan cuma saya, tetapi kita semua. Kita nggak bisa dipisahkan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tubuh Kristus terdiri atas keseluruhan orang percaya yang dipersatukan dengan Kristus. Sementara di dalam kita di sini, kepala kita adalah gereja Tuhan. Ya, kepala kita di gereja ini adalah Tuhan, bukan saya, saudaraku. Karena itu perlu kita tadi tahu apa saja karunia yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita lakukan, supaya kita tertanam di dalam gereja ini. Kita mengenali karunia kita, saudaraku. Yang kedua, menemukan karunia rohani, saudaraku. Di ayat Roma 12:6 dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, ada 7 karunia rohani tadi, saudaraku, yang boleh kita baca lagi di ayat 6-8. Maka kita kenali apa karunia kita, sehingga bisa kita tunjukkan, kita lakukan di dalam gereja ini, saudaraku, di dalam komunitas kita. Tuhan menciptakan setiap kita unik, ya, dan berada dalam rancangannya yang ajaib. Artinya Tuhan memiliki tujuan yang berbeda-beda bagi setiap kita. Itu sebabnya penting bagi orang percaya untuk dapat menggali, menemukan apa karunia rohani yang dimilikinya. Kita lihat apa ya yang bisa kulakukan di dalam gereja, di dalam pelayanan kami. Kenali, saudaraku. Memang gak ada cara yang khusus untuk mengenali apa potensi kita, apa karunia rohani yang Tuhan beri bagi kita. Tetapi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah, pertama kita berdoa, saudaraku. Ketika saya masih sekolah Alkitab, saya selalu cemburu lihat teman-teman saya kalau mereka sudah berdoa dalam bahasa roh. Kenapa mereka bisa ya, aku kok enggak gitu ya. Saya selalu dengar firman Tuhan ini bahwa setiap orang itu punya karunia yang berbeda-beda. Sampai pada hari saya selesai wisuda, saya mendapatkan karunia itu. Kenapa? Karena saya meminta, saudaraku. Saya merengek-rengek pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, masa saya sudah sampai tamat nih kuliah gak dapat. Padahal sebelum masuk kuliah pun saya pingin sekali seperti teman-teman sepelayanan. Mereka enak sekali menyembah di dalam bahasa roh gitu ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, boleh gak kita minta? Boleh, saudaraku. Jadi kenali potensi kita, yang pertama adalah dengan kita berdoa kepada Tuhan. Kita lihat ya, kita lihat teman kita seperti saya lihat, oh mereka bisa lebih lama menyembah, saudaraku ya. Saudaraku, kalau kita sudah mengalami lawatan roh Allah, kita mendapatkan karunia bahasa roh, mau 3 jam penyembahan pun saudaraku gak terasa. Coba yang punya pengalaman itu. Benar. Tetapi kalau kita belum mendapatkan karunia bahasa roh itu, setengah jam aja pun rasanya kita gak bisa. Apalagi kalau kita gak percaya dengan karunia bahasa roh, saudaraku. Ini banyak pengalaman dari orang Kristen ya. Mungkin dulu di sampingnya dia berbahasa roh, dia rasa risih, saudaraku. Dulu saya seperti itu, saudaraku. Duduk di samping orang yang bisa punya karunia bahasa roh, saya rasa risih. Tetapi lama-lama saya pelajari, saya baca firman Tuhan, timbullah kerinduan di hati saya. Saudaraku, orang Kristen banyak ya yang tidak mengakui bahasa roh, bahkan menjelekkan. Ya, di YouTube itu banyak, saudaraku. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran firman Tuhan, dikatakan karunia rohani itu pertama sekali orang dapatkan ketika dia mengalami lahir baru. Itu makanya ada orang yang setelah dia dibaptis, dia bisa mendapatkan karunia bahasa roh. Jadi kisah para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, mereka mendapatkan karunia rohani itu, karunia roh itu ketika Roh Kudus turun atas mereka, saudaraku. Ya. Seperti lidah-lidah api. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan, kita saudaraku yang sudah mengalami lahir baru, boleh minta kepada Tuhan
Misalnya rindu berbahasa roh, saudaraku. Karena sangat indah sekali, saudaraku ya. Memang bukan karunia bahasa roh satu-satunya karunia yang luar biasa, tidak. Semua karunia itu sama, saudaraku. Di hadapan Tuhan itu sama. Karena yang mengajar, karena yang melayani, ya saudaraku, melayani, membersihkan gereja pun melayani, saudaraku. Menerima tamu, ya ramah, sapa, senyum, itu juga melayani. Tidak ada itu nilainya lebih rendah dengan saya memberitakan firman Tuhan di depan, tidak. Itu sama di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat apa? Karakter kita, hati, saudaraku. Bagaimana sikap kita melakukan pelayanan itu. Tidak boleh kita ketika mendapat karunia rohani itu menjadi sombong. Seorang gereja pendeta besar yang terkenal, mungkin YouTube-nya banyak followernya, ya kan? Banyak subscribernya. Banyak orang minta berdoa kepada dia. Dia tidak lebih daripada mungkin seorang pendeta yang ada di kampung-kampung yang maaf kata gerejanya reok, mencari umat pun susah. Sama, saudaraku. Kalau kita dikatakan ya, karunia rohani itu diberikan kepada kita itu sama seperti Tuhan memberi lap. Kain lap, saudaraku. Mengapa dikatakan lap? Karena kita ini kan bukan bekerja, tapi melayani Tuhan. Pelayan, hamba. Lap itu kenapa digambarkan lap? Karena kita memberitakan kabar keselamatan, melap, membersihkan. Jadi kalau kita punya karunia, suara yang bagus dan berikan, memuji Tuhan, kita bisa jadi WL, pemimpin pujian yang luar biasa, membawa umat bisa menyembah. Saudaraku, kita lakukan dengan kerendahan hati. Karena prinsipnya kita adalah hamba, saudaraku. Kita melayani. Jadi lap itu kita gunakan untuk apa? Membersihkan orang dari dosa, membawa orang kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kita, walaupun mungkin ada yang gerejanya besar, umatnya banyak, itu tidak boleh menjadi kesombongan kepada gembalanya. Atau demikian gereja kita yang masih sedikit umatnya, kita pun gak boleh merasa minder. Karena dikatakan tadi, kita ini yang dilihat Tuhan adalah karakter kita, sikap kita melayani Tuhan. Ada kita lihat ya, gembala pendeta yang terkenal, dia punya jet pribadi yang mahal-mahal, saudaraku. Dikatakannya kekayaan yang diekspos, saudaraku. Saya kira Tuhan pasti nggak suka dengan gembala atau hamba Tuhan yang seperti itu, karena Tuhan Yesus sendiri aja menunjukkan karakter yang melayani. Karena jemaat sudah banyak, gereja sudah besar, maka jemaat yang miskin sudah terpinggirkan. Tidak, saudaraku. Tuhan Yesus tidak membedakan bagaimana dia menghadapi seorang pengemis, seorang yang buta, seorang yang sakit pendarahan, dengan seorang yang kaya, Sakeus. Ya kan? Sakeus yang kaya. Itu makanya kita dalam melayani juga menjangkau jiwa kepada Tuhan, saudaraku. Kita nggak boleh melihat orang ini kira-kira bisa jadi sumber sumber untuk mendukung gereja. Tidak boleh punya motivasi itu. Kalau kita mau membawa jiwa kepada Tuhan, yang kita lihat adalah apa? Ini berharga bagi Tuhan. Mau yang miskin, mau yang kaya, kita layani, saudaraku. Amin. Itu yang Tuhan lihat. Karena kita diberikan kasih karunia tadi, ya. Karunia rohani itu adalah seperti lap, saudaraku. Lap untuk membawa orang kepada Kristus. Nah, dengan menemukan karunia rohani, kita akan lebih memahami apa yang harus kita kerjakan dalam memenuhi rencana Allah. Jadi kita kenali, saudaraku, apa karunia kita? Oh iya, aku ini melayani aja lah, membersihkan gereja, iya kan? Oh, karunia aku ini, aku bisa membuat kue, tetapi bukan harus saya suruh bawa kue ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi mungkin kita bisa memberkati orang yang susah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perbuatan kecil ketika kita berikan kepada orang yang lagi kesusahan itu sangat besar sekali manfaatnya, saudaraku. Perhatian kecil kita berikan kepada orang yang lagi putus asa itu bisa menjadi penyelamat bagi dia. Ya, hanya say hello, apa kabar?
Ya kita nggak tahu ya, orang punya pergumulan, punya masalah. Tetapi kita punya karunia memperhatikan ya. Kita boleh perhatikan mereka ya. Mengenal karunia rohani dapat dicapai dalam beberapa cara. Yang pertama sebenarnya adalah berdoa, saudaraku. Ya, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah tes atau inventarisasi karunia rohani. Kita lihat apa ya? Oh, aku bisa memimpin pujian. Oh, aku bisa mengajar anak sekolah minggu. Oh iya, aku bisa mengajak orang. Nah, saudaraku, domba melahirkan domba, ya kan? Ada istilahnya itu kan? Oh iya, karunia aku cepat bergaul dengan orang, mengajak orang, mereka percaya. Pakai, saudaraku, kita kenali, kita inventarisasi, kita lihat karunia kita. Kemudian dikatakan di sini konfirmasi dari orang-orang terdekat kita, saudaraku. Ketika ada orang teman atau suami atau istri kita bilang, "Ma, kamu punya karunia loh untuk mengajar. Ma, kamu punya karunia loh untuk bercerita. Pa, kamu punya karunia loh untuk main musik." Saudaraku, itu juga merupakan satu cara bagaimana kita mengenali potensi yang ada pada kita, karunia yang ada pada kita. Jadi jangan kita enggak pernah memperhatikan apa yang ada pada kita, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat, setiap kita diberikan karunia rohani. Setiap kita, saudaraku. Dan ingat nanti di akhir ini Tuhan, kenapa kita harus mengenali? Kita harus tertanam, kita harus mengenali karunia rohani itu, saudaraku. Nanti kita lihat di akhirnya. Dan di sini dikatakan tadi doa ya. Jadi yang pertama sebenarnya adalah doa. Kemudian kita tes, kita inventarisasi apa yang bisa kita lakukan. Apa kasih karunia? Apa karunia rohani yang aku punya? Apa potensi yang bisa aku miliki? Ya, aku miliki untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga adalah berdoa, saudaraku. Kita menyerahkan semua karunia yang Tuhan berikan itu kepada kita. Kalau misalnya karunia kita adalah memimpin pujian, dan ada memang yang mengajar sekolah minggu. Tetapi ketika kita mengenali diri kita menginventarisasi kita, ternyata kita bisa juga mengajar. Saudaraku, kembangkan. Jadi kita tidak boleh hanya di dalam satu karunia. Mengapa, saudaraku? Ini nanti kita lihat bagaimana kisah seorang pemilik kebun anggur itu memberikan 1 talenta, 2 talenta, 3, 4, dan 5 talenta, saudaraku. Maka kita harus memiliki lebih dari 1 karunia, saudaraku. Kita lihat lagi slide yang berikutnya. Ya, ini mengembangkan karunia rohani kita. Dikatakan di sini, ini ayat Alkitabnya nggak ketemu ya. Ini Matius berapa ini ya tertimpa? Boleh dibukakan? Matius berapa itu ya? Boleh lanjut bagian 3. Ya, yang tertimpa itu bisa turunkan ke bawah. Matius 25 ayat 20 dan 21, saudaraku. Mari kita lihat. Matius 25 ayat 20 sampai 21. Kenapa kita sih nggak boleh hanya 1 karunia, tetapi harus lebih dari 1 karunia, saudaraku. Matius 25 ayat 20 sampai 21. Ya, kita lihat ya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Nah, saudaraku, ingatkan kisah ini, bagaimana tuannya itu menitipkan talenta. Ada orang diberikan 1 talenta, 2, 3, 4, dan 5 talenta. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan kenali apa karunia rohani pada kita. Ya, ada 7 tadi. Seandainya kita sekarang 1 baru kita fungsikan, 1 baru kita tanamkan di gereja ini, maka lihat lagi diri kita, apa lagi potensi
potensi karunia rohani yang ada pada kita. Dikatakan lakukan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, karunia itu adalah dikatakan anugerah ya. Anugerah pemberian, hadiah ya, yang tidak disangka-sangka saudaraku. Kita gak pernah menyangka anak kita bisa main musik. Atau kita sendiri saudaraku. Kita gak pernah nyangka kita bisa, seperti saya gak pernah nyangka bisa membawakan firman Tuhan, menjadi guru. Gak pernah kepikir saudaraku. Tetapi ketika kita terjun berakar di dalam satu komunitas dalam gereja, kita selidiki, kita tes yang dikatakan tadi ya. Masih pemuda masuk jadi guru sekolah minggu, masih pemuda jadi singer. Akhirnya masih pemuda ingin sekolah teologi. Masih pemuda ingin juga melayani penginjilan. Nah saudaraku, kita lihat dan kita tes potensi kita. Nggak boleh hanya satu saudaraku. Karena kalau satu dan kita nggak kembangkan yang satu itu, wah, kita akan dihukum Tuhan ya. Sepertinya Tuhan ini dikatakan bengis ya. Kita lihat lagi ayat berikutnya dikatakan di situ. Kita lihat lagi. Kita baca ya. Kita baca ayat. Oke, kita baca di 24 saudaraku untuk mempersingkat. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, ini ya yang 1 talenta tapi tidak dikembangkan. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan tidak memungut dari tempat di mana Tuhan itu menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya diberikan, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah saudaraku, ini kejam sepertinya ya. Kejam ya nak. Saudaraku, kasih karunia keselamatan itu adalah 1 talenta atau karunia rohani yang Tuhan berikan bagi kita orang Kristen yang sudah mengalami lahir baru. Nah, orang yang mendapatkan 1 talenta itu tadi keselamatan. Tetapi keselamatannya dikatakan dibuang, saudaraku, ditanam. Kabar keselamatan tentang penebusan Tuhan Yesus dia enggak kabarkan. Dia enggak lakukan perintah Tuhan. Mana dia hidup malas. Dikatakan di sini malas artinya apa? Dia enggak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka apa yang didapatkan orang Kristen yang seperti ini, yang sudah ditebus, dikatakan dicampakkan, saudaraku. Dicampakkan kemana ini? Terdapat ratap dan kertak gigi itu neraka, saudaraku. Neraka itu nyata. Kata bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan kembali, mari kita melayani Tuhan. Yang pertama adalah mempertahankan iman kita. Kita tidak berkompromi dengan dosa. Seperti orang yang talenta 1 ini dikatakan, Tuhan enggak menabur ya, enggak menanam kok mau panen. Ya kan? Masa Tuhan enggak menabur, enggak menanam mau panen dari orang yang enggak menabur? Saudara, apa yang dikasih Tuhan? Tuhan menabur? Enggak. Kita yang menabur, saudaraku. Mengapa kita menabur? Karena Tuhan sudah beri benih bagi kita. Anak-anak Tuhan, kita saudaraku, Tuhan sudah beri benih bagi kita. Benih itu harus kita tabur. Enggak boleh diumpetin. Jangan sampai nanti seperti hamba yang mendapat 1 talenta ini malah dia
marah ketuanya, saudaraku. Jadi pakailah talenta yang ada pada kita, karunia rohani yang Tuhan beri bagi kita. Pertama adalah mari kita, iman kita tetap kita jaga, amin. Iman kita harus tetap bertumbuh, saudaraku. Meskipun masa pandemi sekarang, iman kita harus bertumbuh. Nggak boleh jadi lemah karena keadaan sakit, karena keadaan ekonomi lagi susah, karena pekerjaan kita lagi banyak under pressure, karena bisnis kita lagi kurang. Nggak boleh mengurangi kadar iman kita kepada Tuhan. Justru dengan tekanan ini, seperti yang dialami Musa, yang dialami oleh Yusuf, dikatakan mereka tidak goyah. Karena Tuhan punya maksud bagi kita. Keadaan susah sekarang, saudaraku, membuat iman kita harus semakin bangkit, amin. Membuat pelayanan kita semakin diberkati Tuhan, semakin berkenan, saudaraku. Pada hari Sabtu besok kita akan memberkati orang-orang miskin yang ada di Bruli dekat Putri 7. Sebenarnya, saudaraku, saya ingin mengulang kembali pengalaman kami dulu. Kami pergi langsung ke Ruli itu membawa berkat bagi mereka, ya. Tetapi karena pandemik kita nggak berani ambil seperti itu, ya, karena yang kita kunjungi nggak kita kenal. Tetapi kita akan buat di satu tempat dan harus kita beritakan kabar baik bagi mereka. Karena itu saya menantang kita semua, saudaraku, mari berikan yang terbaik untuk acara kita hari Sabtu besok. Kita berkati mereka. Memberkati daripada masa susah kita sekarang itu lebih dahsyat daripada kelebihan, saudaraku. Saya punya pengalaman dulu memberkati hamba Tuhan. Saya sudah nggak kerja, gaji Pak Gembala waktu itu hanya 600.000, saudaraku. Saya nggak ada penghasilan yang lain. Tapi hamba Tuhan ini datang kepada saya nangis. Dia bilang, kalau saya nggak berangkat ke Jakarta untuk mengikuti rapat, maka saya nggak dipakai lagi di gereja itu. Karena itu penentunya, katanya. Saya cuma punya uang 400.000. Tiketnya waktu itu 1 juta, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kebayangnya semua uang dari sampai uang yang saya simpan, saya kasih ke ibu pendeta ini supaya dia bisa berangkat ke Jakarta dan membeli tiket. Tapi kami nggak kekurangan, saudaraku. Justru Tuhan cukupkan. Tuhan beri kelimpahan, saudaraku. Memberi di dalam masa sulit, memberkati di dalam masa kekurangan itu benar-benar Tuhan perhitungkan, saudaraku. Benar, saya alami itu. Waktu memberikan kepada dia, saya bilang, Kani, sebenarnya saya nggak punya uang, tapi saya memberi dari kekurangan saya. Karena saya nggak kerja, saudaraku. Yang kerja cuma Bapak Gembala waktu itu. Saya puji Tuhan, saudaraku. Kita nggak kekurangan, dalam 1 bulan itu kita bisa lalui. Karena itu satu karunia tadi itu, ada satu karunia memberi dengan ikhlas, saudaraku. Maka itu untuk kemuliaan Tuhan, amin. Tuhan berkenan dan memberi apresiasi kepada hamba yang mengelola talenta dengan baik, serta menghukum hamba yang malas, yang tidak mengelola talentanya yang Tuhan berikan. Tuhan akan mengapresiasi kita, saudaraku. Jemaat Tuhan di tempat ini, semua kita sudah terlibat dalam melayani Tuhan, ya kan? Semua kita sudah terlibat. Nah, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita lagi, kenali, inventarisasi, apalagi potensi dalam diri kita yang kita harus berikan kepada gereja ini. Oh iya, saya mulailah mau sekolah minggu misalnya gitu ya, seperti Fanny misalnya, terpanggil untuk ngajak sekolah minggu deh. Wah, itu luar biasa berkatnya, amin. Karena dikatakan akan Tuhan mengapresiasi seperti hamba yang punya 5 talenta menjadi 10 talenta, saudaraku. Apa dikatakan? Mari masuklah bersama-sama dengan saya. Artinya duduk sama dengan Tuhan dalam perjamuan itu. Kebayang nggak kalau kita diundang Pak Wali Kota, kita duduk sama disambut Wali Kota di depan, mari Pak, silakan duduk Pak. Wah, nggak kebayang ya, itu masih Wali Kota. Gimana dengan Tuhan Yesus, saudaraku? Kayak nggak bisa saya bayangkan, senangnya luar biasa. Tuhan menginginkan agar setiap talenta yang diberikan kepada kita untuk dikembangkan, termasuk karunia rohani, ya kan? Tujuannya agar kita mendukung pekerjaan Allah di muka bumi ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, saudaraku, supaya yang pertama tadi kita tertanam.
Ya, kita tertanam dan berakar di dalam satu komunitas. Kita tertanam di tempat ini, saudaraku. Kita rindu tempat ini, semakin banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Tetapi bagi saya seorang gembala di tempat ini, pokok yang utama bagi saya, saudaraku, bukanlah kuantiti, bukan jumlah yang banyak, tapi kualitas iman kita, saudaraku. Banyak orang Kristen tetapi tidak berkualitas. Kualitas yang nomor satu, kualitas iman kita. Sebab dikata-kata nggak melihat jumlah yang besar, tetapi melihat hati, saudaraku. Kualitas iman kita dulu, saudaraku. Kita nggak kompromi dengan dosa. Yang kedua tadi apa? Mengenali potensi kita, saudaraku. Kenali apa kasih karunia rohani yang Tuhan berikan bagi kita. Yang ketiga, mari kita kembangkan supaya kita sama seperti hamba yang punya 10 talenta tadi, ya. Dia diapresiasi Tuhan dan diundang masuk dalam perjamuan yang sama. Biar gereja kita ini menjadi berkat. Biar gereja kita ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan setiap pelayanan yang dilakukan umat Tuhan di tempat ini sungguh menyukakan Tuhan. Satu dupa yang mewangi di hadapan Tuhan. Terlebih pada masa-masa sekarang, saudaraku, mari kita menjadi saksi Kristus. Amin. Kian firman Tuhan, mari pelayan Tuhan saya undang. Kita angkat lagi pujian karena masih dalam suasana hari kemerdekaan. Kita tetap berdoa untuk bangsa kita supaya Tuhan melawat, terjadi banyak pertobatan, terjadi kesembuhan bagi bangsa kita. Kita angkat pujian tadi, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya.